Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lili. Hari ini kita belajar bab 2. Melanjutkan yang kemarin, masih membahas mengenai iklan. Kita melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita udah belajar mengenai fakta dan opini. Saya coba ingatkan kembali, fakta itu apa? Fakta adalah kejadian yang sebenarnya. Jadi kejadian yang benar-benar nyata. Kelihatan barangnya itu adalah fakta. Sedangkan opini itu adalah pendapat. Pendapat dari si penulis iklan. Jenis-jenis iklan dibagi menjadi 3 berdasarkan sifat iklan, yang kedua berdasarkan tujuan, dan yang ketiga berdasarkan ruang iklan. Yang pertama, jenis iklan berdasarkan sifatnya, yaitu iklan niaga. Iklan niaga yaitu teks iklan yang dibuat untuk mempengaruhi masyarakat supaya tertarik membeli dan menggunakan produk yang ditawarkan. Kita di sini bisa dilihat ada contohnya, yaitu contoh balsemlang. Kita tadi udah belajar mengenai fakta dan opini. Coba kita lihat mana yang disebut sebagai fakta dan mana yang disebut sebagai opini. Fakta tadi apa? Fakta adalah kenyataan yang sebenarnya. Biasanya dia berupa datanya, bisa komposisinya, bisa cara menggunakannya. Dari teks tersebut kita bisa melihat bahwa fakta adalah balsemlang sendiri. Kata balsemlang itu adalah faktanya. Sedangkan opininya adalah balsemlang ahlinya. Itu termasuk ke dalam opini. Kenapa disebut sebagai opini? Karena itu adalah pemikiran dari si penulis atau si pembuat iklan. Karena setiap orang belum tentu sama. Ketika dia masuk angin, dia akan langsung sembuh dengan balsemlang. Ada yang sembuh dengan obat yang lain. Tapi untuk menarik perhatian, maka dia menggunakan kata-kata balsemlang ahlinya. Ini disebut sebagai opini. Iklan non-niaga. Iklan non-niaga yaitu teks iklan yang digunakan sebagai iklan layanan masyarakat dengan tujuan menarik perhatian masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai rasa simpati atau memberikan dukungan terhadap aspek yang diiklankan. Contohnya, sini ada iklan selamatkan bumi dari membuang sampah. Ini bukan iklan niaga, tapi dia iklan non-niaga karena tujuannya itu dia menarik simpati masyarakat agar mau membuang sampah pada tempatnya. Berdasarkan tujuan iklan itu dibagi menjadi 2. Teks iklan penawaran atau permintaan. Teks iklan penawaran yaitu biasanya dia menawarkan mengenai produk atau jasa agar masyarakat itu mau membeli dan mengonsumsinya. Sedangkan teks iklan permintaan itu biasanya dia berisi mengenai permintaan agar orang lain itu mau bekerja sama dengan pemasang iklan. Ini adalah contoh dari iklan penawaran. Di sini dijelaskan mengenai iklan yang menawarkan jasa. Harapannya nanti ketika orang atau konsumen itu melihat, mau menggunakan jasa tersebut dan memasang iklannya pada jasa tersebut. Itu contoh dari iklan penawaran. Ini adalah contoh iklan permintaan. Di sini permintaan untuk masyarakat agar mau bergabung kepada Takeshi Bento. Itu lowongan pekerjaan agar banyak masyarakat yang mau mendaftar dan bekerja pada iklan tersebut. Yang kedua, teks iklan pengumuman. Teks iklan pengumuman ini termasuk iklan non-niaga. Dia itu tujuannya untuk memberitahukan kepentingan kepada masyarakat. Biasanya hanya tujuannya untuk memberikan
pemberitahuan saja, baik itu dia peristiwa, kematian, kelahiran, ataupun keberhasilan dari seseorang. Di sini contohnya adalah pengumuman mengenai berita duka cita. Biasanya berita duka cita ini kita sering temukan di beberapa surat kabar. Harapannya nanti ketika ada pengumuman tersebut, keluarga ataupun orang yang mengenalnya akan datang untuk berbelasungkawa. Itu contoh dari iklan pengumuman. Berdasarkan ruang iklan dibagi menjadi dua, teks iklan baris dan teks iklan kolom. Teks iklan baris adalah teks iklan yang singkat terdiri dari beberapa baris saja. Biasanya dalam surat kabar itu ada kolom khusus untuk menampilkan iklan baris. Selanjutnya ada teks iklan kolom. Teks iklan kolom ini biasanya terdiri dari ilustrasi. Ilustrasi ini bisa berupa gambar, foto, ataupun bagan yang ukurannya lebih besar daripada iklan display. Biasanya dalam surat kabar, dia akan full oleh gambar. Ada yang berisi satu halaman full oleh iklan display ini, ada yang hanya separuh saja. Ini adalah contoh dari iklan display. Dia berupa sabun mandi. Sekian dari saya, semoga bisa membantu proses pembelajaran teman-teman yang ada di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, semoga bisa membantu proses pembelajaran teman-teman yang ada di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.